Selamat datang kembali di channel Nenek Moyang Official guys. Jangan lupa klik like dan subscribe ya guys. Kali ini kita beralih ke rumput atau gulma yang jadi prioritas WHO yaitu tumbuhan krokot. Manfaat krokot, tumbuhan gulma yang banyak di Indonesia ini jadi prioritas WHO sebagai tanaman obat dunia. Tumbuhnya sembarangan, terdapat di pinggir jalan, di trotoar hingga di sela-sela tembok, bahkan di lumpur hingga di sisi gat atau dalam selokan. Tumbuhan ini nyaris dapat hidup di mana saja, dari wilayah tropis hingga subtropis. Itu artinya bahwa tumbuhan ini terdapat nyaris di banyak negara di dunia. Ditambah khasiatnya yang banyak, maka tumbuhan yang gampang tumbuh di banyak negara, ini dinobatkan sebagai prioritas WHO sebagai tanaman obat dunia. Artinya, jika tak ada obat atau jauh dari rumah sakit atau klinik terdekat, tumbuhan ini dapat digunakan sementara sebagai pengobatan awal, atau bisa jadi sampai sembuh. Apalagi banyak desa di belahan dunia yang masih jauh dari rumah sakit, klinik, atau balai pengobatan, bahkan juga jauh dari kota kecil, misal di Afrika atau di pedalaman Asia. Tapi dengan adanya tumbuhan ini maka mereka dapat mencarinya dengan mudah lalu mencabutnya untuk digunakan sebagai obat. Jadi cocok sekali tanaman yang mudah hidup di mana aja ini menjadi tanaman obat dunia prioritas WHO. Kabar baiknya, tumbuhan ini juga tumbuh liar di Indonesia dan dapat dimanfaatkan sebagai makanan atau obat. Kita seringkali mengabaikan beberapa tanaman liar yang tumbuh di halaman belakang rumah atau di semak-semak. Sedikit yang tahu beberapa di antaranya justru obat yang banyak dicari orang untuk mengobati penyakit mereka. Salah satunya adalah tumbuhan yang bernama krokot, Portulaca oleracea, atau dikenal di beberapa negara barat sebagai purslane, atau chatstongue, lidah kucing, atau ada juga yang menyebutnya sebagai wheat purslane atau rumput purslane. Jadi, beberapa di antara Anda pasti pernah melihat atau menemuinya di pinggir jalan, atau di semak, bahkan tumbuh di sekitar rumah, namun tak jarang dicabut lalu dibuang karena dianggap tumbuhan sampah, atau sejenis rumput yang mengganggu. Tak jarang krokot dicabut lalu dibuang, mungkin karena krokot selama ini dianggap suatu tanaman biasa saja, yang biasa tumbuh di persawahan, pinggir jalan, di pinggir gat atau selokan, hingga di lumpur. Kemudian tumbuhan yang dianggap seperti rumput ini dibuang begitu saja karena hanya gulma, bahkan dianggap keluarga rumput. Ciri fisik dari tumbuhan ini, jika sudah cukup umur, batang krokot berwarna merah keunguan, bentuknya gemuk dan tebal. Daunnya juga tebal dan berdaging, dan bunganya berwarna kuning sulfur. Daun tanaman krokot merupakan daun tunggal berwarna hijau berbentuk bulat telur, atau berbentuk seperti tetesan air, yaitu pada ujung dan pangkalnya tumpul. Tepi daun tumbuhan yang memiliki banyak manfaat ini bentuknya rata dan berdaging, memiliki panjang sekitar 1-3 cm dan lebar 1-2 cm. Sedangkan bunga krokot yang berwarna kekuningan merupakan bunga majemuk atau memiliki bunga yang banyak, dan terletak di ujung cabang-cabangnya. Manfaat dan kegunaan. Tanaman ini bahkan telah dikenal di seluruh dunia sebagai tanaman yang dapat dimakan sekaligus memiliki manfaat kesehatan. Krokot memiliki kandungan antioksidan dan vitamin-vitamin penting. Selain itu, krokot juga mengandung sejumlah besar protein yang akan memberi Anda cukup energi. Berikut adalah manfaat tanaman yang terabaikan ini bagi kesehatan dilansir dari rendiltips.com. Omega 3, syarat dengan asam lemak omega W, memiliki kemampuan untuk melindungi Anda dari penyakit stroke dan jantung. Menurunkan ADHD pada anak-anak autisme dan masalah perkembangan lainnya. Vitamin A, mengandung vitamin A paling banyak dari semua sayuran berdaun hijau yang benar-benar dapat melindungi Anda dari kanker. Kalsium dan zat besi, syarat dengan kalsium dan zat besi yang sangat penting untuk tulang. Beta-carotene, mengandung 7 kali lebih banyak beta-carotene dibanding wortel. Vitamin E, mengandung 6 kali lebih banyak vitamin E dibanding bayam. Mengandung sejumlah besar vitamin C, magnesium, riboflavin, potasium dan fosfor. Catatan, namun orang yang menderita kencing batu dianjurkan untuk menghindari konsumsi krokot karena mengandung asam oksalat. Oksalat adalah zat alami yang dapat ditemukan pada beberapa sayuran yang dapat mengkristal sebagai batu oksalat dalam saluran kemih pada beberapa orang. Dalam kuliner, salad Yunani menggunakan krokot purslane. Sekalipun krokot dianggap rumput liar di Amerika Serikat, ia juga dimakan sebagai daun sayuran,
memiliki rasa asam dan asin, dan dimakan pada banyak wilayah di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Meksiko. Orang Jawa biasanya memasaknya sebagai kulapan untuk pecel. Krokot juga dijadikan masakan di India, Yaman, Yunani dan banyak negara lainnya. Di Eropa, ia dibudidayakan sebagai sayuran pada ketinggian 1800 mdpl. Krokot dapat dikonsumsi secara teratur, dan dapat menyimpannya di kulkas selama sekitar 3-4 hari, namun disarankan untuk mengkonsumsinya saat daunnya masih segar dan tidak layu. Penggunaan lain, tumbuhan krokot dapat dijadikan insektisida alami. Hal ini karena krokot mengandung zat tanin, fosfat, dan terutama mengandung magnesium dalam jumlah yang banyak. Selain itu krokot juga mengandung zat besi, aluminium, mangan, kalsium, potasium, dan sodium, bahkan mengandung urea yang dapat membunuh insek atau serangga. Sebagai obat, krokot purslane, Portulaca oleracea. Krokot biasa dijadikan WHO sebagai daftar tanaman obat yang diprioritaskan di dunia, dan 23 negara telah menggunakan tanaman ini. Dalam bahasa Cina, obat ini dikenal sebagai maciasian. Dalam farmakologi Cina, ia dikatakan dapat menyembuhkan disentri. Selain itu, ia bersifat penenang, peluru air seni, dan sebagai tonik. Ada segudang kegunaan atau manfaat tumbuhan krokot secara umum sebagai obat atau sebagai pereda sakit, diantaranya adalah sakit kepala, sakit perut, buang air kecil yang menyakitkan, painful urination, disentri, radang usus enteritis, luka bakar, sakit, radang telinga, sengatan serangga, luka pada kulit, skin sores, bisul, ulcer, gatal parah pada kulit, pruritus, eksim, bengkak bernanah, abses striat, radang usus besar, kolitus, sakit usus buntu, infeksi kulit, dermatitis, penyakit ruam saraf, singles, demam, fever, dan juga untuk diabetes. Buah krokot ada yang berbentuk kotak atau bundar, berwarna hijau, dan memiliki biji yang banyak. Bijinya bulat kecil mengkilap berwarna hitam. Sistem perakaran tanaman krokot yaitu akar tunggang. Untuk menanam tumbuhan ini, dapat menggunakan benihnya yang bisa bertahan lama. Benih krokot sangat kuat, sehingga bisa hidup sampai 25 tahun. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya guys.